Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya di channel Arjuna Juwana, channel yang berisi informasi seputar dunia pendidikan. Bapak dan Ibu, mungkin sebelum lanjut bisa diklik subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan info-info penting lainnya seputar dunia pendidikan. Kali ini saya ingin berbagi informasi dan sharing terkait dengan kegiatan asesmen nasional, di mana kegiatan ini adalah merupakan kegiatan dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di sini kita bisa mencermati berbagai informasi dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di sini ada slideshow terkait dengan informasi-informasi asesmen nasional. Di sini ada menu utama, ada menu asesmen nasional, kemudian ada submenu, apa itu AKM, kemudian video sosialisasi dan file-file AKM. Kemudian di menu yang kedua ada contoh soal, dan di menu yang ketiga ada ayo coba AKM. Kita coba lihat dulu di halaman paling depan. Di sini ada infografis, Bapak dan Ibu, ada apa itu numerasi, kemudian apa itu literasi, kemudian pedoman pembelajaran untuk guru dan siswa. Kemudian kita scroll ke bawah, masih di halaman depan. Di sini ada video Bapak dan Ibu ya, ada kebijakan asesmen dari Pak Menteri. Kemudian ada asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, kepesertaan asesmen nasional, mode pelaksanaan dan protokol kesehatan. Di halaman depan ini kita bisa melihat beberapa informasi-informasi utama, penjelasan-penjelasan utama ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada semacam berita atau penjelasan, ada tanya jawab AKM, kemudian AKM dan implikasinya dalam pembelajaran. Kemudian ada numerasi, ada literasi teks fiksi, literasi teks informasi. Kemudian di sini ada infografis level pembelajaran, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 dan level 6. Di sini kita bisa melihat beberapa file PDF ya. Di sini misalnya numerasi, bilangan geometri dan pengukuran. Di sini ada level pembelajarannya kelas 2, kelas 4, kelas 6, kelas 8 dan kelas 10. Level numerasi. Kemudian kita coba klik di level 1 kelas 2, maka muncul beberapa informasi Bapak dan Ibu. Level pembelajaran 1 kelas 2, di sini ada penjelasan beberapa informasi yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu yang akan mempersiapkan untuk asesmen nasional. Di sini ada yang kelas 4. Kembali lagi ke halaman depan. Kita akan coba buka situsnya, kita akan coba buka videonya kebijakan asesmen nasional. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah, keselamatan, dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong pembelajaran dan hasil belajar paling baik. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf saya pause sebentar. Jadi di video pertama ini adalah video tentang kebijakan asesmen nasional yang disampaikan oleh Bapak atau Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim terkait dengan kebijakan asesmen. Kemudian di video yang kedua Bapak dan Ibu nanti bisa melihat video
selengkapnya di situs ini, atau nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Kemudian di video yang kedua, mari kita coba lihat sekilas. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Baik, maaf saya pause sebentar. Ini adalah penjelasan terkait dengan asesmen nasional menggunakan infografis Bapak dan Ibu. Jadi video-video di depan ini adalah video yang sangat bagus sekali bagaimana kita bisa memahami apa itu AKM, baik melalui dari kebijakan yang disampaikan oleh Mas Menteri, kemudian infografis, video-video terkait dengan profil asesmen nasional, dan hal lainnya. Bapak dan Ibu, di dalam situs ini saya rasa cukup mudah penggunaannya. Bapak dan Ibu bisa melihat berbagai informasi terkait dengan asesmen nasional. Berikut akan saya coba buka terkait dengan file yang sudah saya download terkait dengan tanya jawab seputar asesmen ya nasional dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tanya jawab asesmen nasional. Di sini kita bisa melihat Bapak dan Ibu hal-hal yang menjadi pertanyaan dan sekaligus jawaban. Di sini ada penjelasan apa itu asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian di sini juga ada pertanyaan mengapa perlu ada asesmen, Bapak dan Ibu. Di sini juga sudah ada jawabannya. Bapak dan Ibu bisa memahami, membaca, dan tentunya menyampaikan ke para siswanya yang menjadi peserta asesmen nasional. Kemudian peserta dari asesmen nasional tidak hanya dari siswa. Di sini dijawab siapa yang menjadi peserta asesmen nasional, maka dijawab asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di setiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil setiap satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah peserta asesmen nasional tidak hanya dari kalangan siswa, tapi guru dan kepala sekolah juga akan menjadi peserta dari asesmen nasional, hanya saja materinya yang berbeda. Di sini kita juga bisa melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya dan jawabannya Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan, apakah asesmen nasional mengganti ujian nasional? Nah, di sini juga dijawab. Kemudian mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Nanti juga akan dijawab dari tanya jawab ini. Kemudian mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Nanti juga akan dijawab Bapak dan Ibu, dan sebagainya. Di sini juga ada instrumen AKM versus UN. Di sini ada perbedaannya ketika AKM itu seperti apa,
kemudian kalau UN seperti apa, perbedaannya di sini disampaikan dengan jelas kepada Ibu antara ujian nasional dengan AKM. Kemudian di sini juga ada instrumen asesmen nasional yang terdiri dari AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Tanya jawab ini mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak dan Ibu mendapatkan pertanyaan dari siswa, sehingga Bapak dan Ibu ketika menjawab pertanyaan dari siswa, inilah yang mungkin bisa jadi dasar menjawab pertanyaan tersebut. Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu adalah AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Kemudian survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Ini adalah 3 instrumen yang akan menjadi acuan asesmen nasional. Kemudian di sini juga ada apa yang dimaksud dengan minimum pada AKM. Ini bisa dijawab kepada Ibu. Perbedaan AKM dan survei karakter dan sebagainya. Di sini ada infografis terkait dengan literasi membaca dan numerasi. Di sini ada beberapa penjelasan dan grafisnya. Kemudian ada juga soal dan kisi-kisi Bapak dan Ibu. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Di sini juga ada. Kemudian contoh-contoh soal AKM juga sudah ada Bapak dan Ibu di alamat tadi pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Di sini juga selain soal-soal ada kisi-kisi. Kemudian perangkat dan kesiapan infrastruktur Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu apabila nanti menjadi penyelenggara dari kegiatan asesmen nasional maka harus menyiapkan perangkat, baik itu perangkat software maupun hardware, termasuk nanti adalah brandware-nya atau manusia operator penggunanya. Di sini kita bisa melihat pertanyaan dan jawaban yang disampaikan Bapak dan Ibu, apa saja perangkat yang dipakai, kemudian apakah pemerintah sudah menyediakan sarana prasarana. Di sini juga dijawab. Kemudian pelaksanaan Bapak dan Ibu, di sini pesertanya adalah tadi disampaikan bahwa siswa, guru, dan kepala sekolah. Di sini dijelaskan Bapak dan Ibu bagaimana penentuan murid yang ikut AKM asesmen nasional, berapa persen batas minimal, banyaknya guru yang mengikuti asesmen nasional. Bolehkah murid kelas 9 ikut mendaftar AKM untuk menguji kemampuan literasi? Di sini dijawab semua, tidak boleh. Responden AKM dipilih secara acak oleh Kemdikbud untuk target sasaran kelas 5, 8, dan 11. Berarti peserta asesmen nasional dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Kemudian waktu pelaksanaannya Bapak dan Ibu di sini tentunya waktu pelaksanaan ini menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Di sini juga dijawab. Hari pertama, hari kedua, teknis pelaksanaan. Kemudian di sini juga disampaikan terkait dengan informasi-informasi terkait sekolah mempersiapkan muridnya, sarana pendukung. Kemudian tindak lanjut Bapak dan Ibu, ini penting. Setelah AKM nanti selesai tentunya akan ada hasil. Maka hasil ini nanti akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti. Salah satunya adalah pihak satuan pendidikan atau sekolah sendiri untuk mengevaluasi kinerja atau kualitas mutu dari satuan pendidikannya, dan tentunya adalah dari pemerintah sendiri. Apakah asesmen nasional akan digunakan untuk memeringatkan sekolah di Indonesia? Tidak, asesmen nasional digunakan sebagai alat refleksi bagi setiap satuan pendidikan untuk mampu melakukan langkah perbaikan. Jadi asesmen nasional ini bertujuan untuk apa? Untuk refleksi bagi sekolah itu sendiri untuk melakukan perbaikan. Karena
mengetahui dari mutunya sendiri itu, dan akhirnya menjadi tolak ukur alasan atau dasar di dalam memperbaiki sekolahnya. Jadi asesmen nasional tidak untuk menjadi alat peringkat sekolah di Indonesia. Apakah ada nilai atau skor minimal dalam KKM? Tidak. AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Apakah murid yang sama pernah ikuti tes AKM bisa mengulang kembali tes AKM-nya jika nilainya rendah? Tidak, jawabannya tidak, karena AKM tidak bertujuan untuk mengukur kompetensi di tingkat individu murid. Silahkan Bapak dan Ibu bisa mempelajari ini sehingga pelaksanaan asesmen nasional di masing-masing sekolah atau satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari asesmen nasional itu sendiri, yaitu sebagai refleksi bagi satuan pendidikan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dari segi mutu dari hasil asesmen nasional itu sendiri. Demikian Bapak dan Ibu informasi dari saya terkait dengan asesmen nasional yang bersumber dari websitenya Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang beralamat di pusmenjar.kemdikbud.go.id/AN. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Selamat mempersiapkan asesmen nasional bagi para siswa yang menjadi peserta asesmen nasional. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan. Saat ini kita masih harus tetap waspada terkait dengan bahaya virus COVID-19, Bapak dan Ibu. Kemudian salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.